Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tidak ada perkara yang penting dan pokok yang kita goreskan di dalam hati dan jiwa kita di dalam memaknai pertemuan indah dalam kesempatan hari ini, ketika kita telah dipertemukan pada salah satu jengkal tanah yang Allah cintai di antara masjidnya, kecuali adalah syukur kita kepadanya atas semua kenikmatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita, atas segala ketaatan yang Allah mudahkan dalam kehidupan kita. Sesungguhnya tidak ada satu ketaatan dan ibadah yang kita selenggarakan bukan karena hebatnya kita dalam iman, bukan pula karena hebatnya kita dalam takwa, tapi sesungguhnya setiap inci ketaatan kita dan ibadah yang kita selenggarakan merupakan bagian dari hebatnya Allah menolong orang yang beriman. Itulah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur, karena sesungguhnya siapapun di antara manusia yang disibukkan oleh Allah di dalam kebaikan, Allah mudahkan ia melakukan ketaatan, maka sesungguhnya tidak ada tempat bagi dia memuji kecuali adalah Allah. Dan kita berharap dengan untayan pujian yang kita berikan kepadanya, Allah tidak meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Kepadanya kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam marilah kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan seorang rasul yang sempurna dan paripurna yang diutus oleh Allah dalam kehidupan. Dipanjangkan umurnya selama 63 tahun bukan tanpa sebab. Dihidupkan selaku manusia sebagaimana kita selaku manusia bukan tanpa tujuan. Tetapi diutusnya Rasulullah dalam kehidupan kita menjadi contoh yang tidak perlu bagi kita mengkorek-korek contoh yang lainnya dari selain Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya saya dan antum diperintahkan untuk mencintainya, dan mencintai bukan hanya menjadikan kita fasih berselawat kepadanya, tetapi yang paling penting di dalam kita mencintainya adalah bagaimana kita mengikuti setiap inci kehidupan yang telah dilihatkan dan telah dicontohkan oleh beliau. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Sesungguhnya orang ketika telah benar cintanya, maka dia jujur mengikuti orang yang dia cintai. Hakikat cinta kita kepada Nabi bukan hanya memuji bagaimana keindahan akhlaknya, tetapi hakikat cinta kita kepada Nabi, hakikatnya terletak bagaimana kita mengikutinya. Semoga kita senantiasa berselawat kepadanya, diiringi dengan ikhtiar tanpa henti dan tanpa cuti untuk menyelaraskan kehidupan kita dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan tidak perlu bagi kita mengkorek-korek dan mengais-ngais dari kehidupan selain dari kehidupan Rasulullah SAW. Jamaah salat Jum'ah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Ada sebuah hadis yang patut untuk saya sampaikan di dalam kita memulai khutbah dalam kesempatan hari ini. Sebuah hadis yang kiranya mampu menjadi taksir dan mampu berpengaruh dalam kehidupan kita selaku umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini datang dari riwayat Nasai, kemudian disahihkan oleh Imam Al-Albani, di mana kemudian dalam sebuah hadis diterangkan bagaimana ja'a rajulun ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa aslama, kemudian dia masuk Islam. Laki-laki itu adalah laki-laki Arab yang sering kita terjemahkan dengan laki-laki Badui, tidak punya tempat tinggal secara menetap kecuali mereka tinggal di atas-atas gunung dan lereng-lereng gunung. Fa aslama fa amana bihi wattabahu. Kemudian dia berislam, kemudian dia beriman dan mengikuti Rasulullah. Kemudian dia menyatakan untuk ingin berhijrah bersama Rasulullah SAW. Fa ausa bihi ba'd ashabihi.
Nabi ketika melaksanakan perjalanan hijrah, Nabi berpesan kepada para sahabat untuk memperhatikan bagaimana Arab Badui yang baru masuk Islam untuk sampai ke Madinah dengan selamat. Lalu kemudian Rasulullah SAW hijrah bersama dengan para sahabat yang lainnya. Tahukah kita, Arab Badui itu setelah menyatakan ikrar keislaman dan keimanannya, maka dia setia mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah. Sampai kemudian terjadilah peperangan yang menjadi peperangan antara muslimin dan musyrikun. Maka kemudian Arab Badui ini pun kemudian ikut berperang bersama Nabi untuk membela kalimat Allah. Setelah peperangan itu selesai, maka Rasulullah sebagaimana mestinya, beliau membagikan ghanimah yang beliau bagikan kepada setiap peserta yang mengikuti peperangan dan jihad untuk menegakkan kalimat Allah. Tidak terkecuali Arab Badui yang menyatakan keislamannya di kota Mekah dan mengikuti Nabi ketika hijrah pun mendapatkan saham untuk mendapatkan hijrah. Tetapi dia tidak hadir pada waktu ketika Nabi membagi ghanimah tersebut. Maka Nabi menitipkan ghanimah untuk kemudian disampaikan kepada Arab Badui. Lalu kemudian para sahabat yang mendapatkan amanah itu mencari sahabat Arab Badui tersebut, lalu memberikan ghanimah yang telah dibagikan Nabi kepada Arab Badui tersebut. Ketika kemudian Arab Badui mendapatkan itu, maka Arab Badui ini bertanya, dan beliau merasa yastaghrib, dia merasa asing dengan apa yang dia dapatkan dari para sahabat. Kemudian dia bertanya kepada para sahabat yang dititipi oleh Nabi, ma hadhihi, apa yang kalian bawa ini untuk saya? Lalu kemudian para sahabat mengatakan, hadza qismun qassaman nabiyyu laka. Sesungguhnya para sahabat kemudian menjawab, hadza qismun, ini adalah bagian dari harta ghanimah yang dibagikan Nabi, dan kamu mendapatkan harta itu karena sesungguhnya kamu mengikuti dan mendapatkan saham ketika kamu berperang bersama Nabi. Lalu nampak di wajahnya bagaimana dia tidak suka mendapatkan apa yang telah diberikan kepadanya. Fa akhadha bihi wa hamala bihi ila Nabi. Kemudian dia membawa ghanimah tersebut. Lalu kemudian dia bawa dan dia cari Rasulullah sampai dia menemukan Rasulullah. Lalu kemudian dia letakkan ghanimah itu di hadapan Nabi sembari dia bertanya kembali, "Ma hadza ya Rasulullah?" Ini apa ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab kepada Arab Badui, hadza qismun qassamtu laka. Ini adalah hakikat ghanimah yang aku bagikan kepadamu karena sesungguhnya kamu mengikuti peperangan dan kamu berhak mendapatkan saham dari peperangan ini. Lalu kemudian Arab Badui itu berkata, ma ala hadza ittaba'tuka ya Rasulullah. Sesungguhnya ya Rasul, sesungguhnya aku masuk Islam dan berhijrah dan kemudian aku mengikuti peperangan bukan untuk mendapatkan apa yang kau bagikan kepada diriku. Tentunya kita paham, tidak ada harta yang paling bersih kecuali harta adalah harta ghanimah. Tidak ada harta yang paling suci dari perkara yang syubhat dan perkara yang haram kecuali adalah harta ghanimah. Tapi itulah yang dikatakan oleh Arab Badui ketika dia berkata kepada Nabi, ma ala hada ittaba'tuka ya Rasulullah. Sesungguhnya bukan karena ini saya mengikutimu ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah dengan lembutnya berkata, apa yang kamu inginkan kalau kamu tidak mendapatkan ghanimah? Lalu kemudian dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya saya masuk Islam, sesungguhnya saya kemudian beriman, kemudian saya hijrah, dan kemudian saya berjihad bersamamu ya Rasulullah, supaya saya nanti dalam peperangan berikutnya mendapatkan anak panah menghujam ke leherku, lalu kemudian aku tersungkur di dalam peperangan, lalu aku mendapatkan surga yang telah engkau janjikan dan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah. Rasul kemudian menjawab dengan singkat, tapi kata-kata ini betul-betul punya faedah yang sangat besar. Nabi kemudian mengatakan kepada Arab Badui, in tasduqillaha yasdukka. Kalau memang apa yang kamu niatkan itu betul-betul datang dari hatimu yang ikhlas untuk mengharapkan ridhanya Allah, pasti Allah yang akan merealisasikan apa yang kamu niatkan. Kalau itu semata-mata karena Allah kamu niatkan. Maka kemudian bubarlah dan kemudian berpisahlah Arab Badui itu dengan Rasulullah. Lalu kemudian datang peperangan kembali. Lalu kemudian dalam peperangan kembali setelah usai peperangan, maka satu persatu sahabat yang meninggal dunia dan gugur dalam peperangan dibawa oleh para sahabat untuk kemudian dimakamkan dan dikebumikan. Lalu kemudian tidak terkecuali dalam peperangan berikutnya, ternyata Allah membayar kontan cash bahwasanya Arab Badui itu meninggal dalam peperangan berikutnya. Ketika kemudian dihadapkan kepada Nabi, Nabi kemudian melihat kepada Arab Badui. Lalu kemudian Nabi bertanya, huwa. Apakah ini Arab Badui yang pernah berkata kepada diriku, tidak ingin mendapatkan ghanimah, tetapi justru ingin mendapatkan apa yang dia inginkan, tertancap panah di dalam peperangan dan tersungkur meninggal di dalam peperangan itu.
Lalu kemudian para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Ini adalah Arab Badui itu ya Rasulullah, yang menolak ketika engkau berikan ghanimah kepadanya dan menginginkan supaya tertancap panah di lehernya. Dan ternyata Allah bayar kontan, Allah bayar cash. Bagaimana kemudian Arab Badui itu mendapatkan apa yang dia bicarakan di hadapan Nabi? Panah tertancap persis di tempat yang dia tunjuk ketika berbicara dengan Rasulullah SAW. Lalu kemudian Nabi mensolatinya. Lalu kemudian Nabi melepaskan jubahnya. Lalu kemudian Nabi menyelimuti Arab Badui tersebut dan mensolatinya. Di akhir salatnya, maka Rasulullah SAW bersabda, kemudian berdoa, Allahumma hada abduka kharaja muhajiran fi sabilika faqatala hatta qutila wa ana syahidun ala dzalika. Lalu kemudian Rasulullah SAW berdoa dalam khitam salat jenazahnya, ya Allah, sesungguhnya ini adalah hambamu, dia keluar dari Mekah menuju ke Madinah, hijrah untukmu. Kemudian dia bersamaku di Madinah. Lalu kemudian dia berperang dan berjihad. Lalu kemudian dia terbunuh dalam peperangan ini. Wa ana syahidun ala dzalika. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah saksi untuknya tunggal kelak pada waktu pengadilan apabila ditegakkan oleh engkau. Disitulah kita mendapati sebuah hadis ini memberikan pelajaran penting dalam kehidupan kita. Banyak pelajaran yang kemudian disampaikan oleh para ahlul ilmi ketika mereka mengupas tentang hadis ini. Salah satu di antara pelajaran yang kita petik dalam hadis ini, sesungguhnya pecinta dunia selalu menetapkan tujuannya dan obsesinya itu adalah terbatas dalam urusan-urusan yang sifatnya hiruk pikuk rendahnya dunia. Tetapi orang-orang yang cinta kepada urusan akhiratnya, mereka tidak menetapkan cita-cita mereka dalam hiruk pikuknya urusan dunia. Tapi sesungguhnya orang yang cinta kepada akhiratnya, maka mereka menggantungkan cita-cita akhiratnya di pintu-pintu langit, karena mereka ingin mendapatkan kebaikan akhirat dalam setiap cita-cita yang mereka miliki. Arab Badui itu tidak menetapkan cita-citanya dari wanita yang cantik. Arab Badui itu tidak menetapkan cita-citanya dengan harta yang dia peroleh dari ghanimah. Tetapi Arab Badui itu menggantungkan cita-citanya di pintu langit ketika dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, tidak ada yang aku inginkan ya Rasulullah, kecuali adalah aku tertancap panah dan tersungkur dan aku berperang di dalam jalan Allah, lalu aku kemudian meninggal. Disitulah kita memahami, siapapun orang yang hari ini mengaku dan menepuk dadanya bahwasanya dia merupakan orang-orang yang cinta kepada akhiratnya, perhatikan apakah kita telah memiliki cita-cita akhirat kita, obsesi akhirat kita yang kita gantungkan di pintu-pintu langit. Karena sesungguhnya disinilah kita akan mendapati siapapun yang menjadi budaknya dunia, maka sungguh obsesinya dan cita-citanya tidak pernah lepas dari dunia. Tapi siapapun yang cita-citanya adalah akhirat dan obsesinya itu adalah akhirat, maka sesungguhnya dia selalu menggantungkan seluruh obsesinya dalam kebaikan akhiratnya. Pelajaran yang kita dapatkan berikutnya adalah sesungguhnya siapapun hari ini yang telah menggantungkan cita-citanya dan obsesinya dalam urusan-urusan akhirat, kalau dia jujur di dalam cita-cita yang dia tanamkan, kalau dia jujur dalam obsesi yang dia miliki, sesungguhnya yang membantu mewujudkan semua obsesinya dan cita-citanya itu adalah Allah. Ketika seseorang yang telah menetapkan akhirat menjadi tujuan, lalu kemudian menetapkan cita-citanya adalah urusan akhirat, wallahi dia tidak akan pernah mampu untuk mewujudkan cita-cita itu kecuali sampai Allah yang menolongnya dan Allah yang mewujudkannya. Perhatikan Arab Badui ini, Allah bayar kontan dan cash, Allah wujudkan realisasinya ketika dia ingin mendapatkan apa yang dia mau, yaitu adalah gugur di jalan Allah, dan Allah bayar kontan itu dan Allah bayar cash tanpa Allah kurangi sedikit pun dan cita-cita akhiratnya. Inilah jawaban dari banyak pertanyaan yang saya miliki selama ini. Mengapa banyak orang yang terkadang secara kekuatan logika tidak mampu mendapatkan sesuatu yang dia cita-citakan, tetapi ternyata dia mendapatkan apa yang dia mau dan apa yang dia cita-citakan. Inilah jawaban dari pertanyaan saya. Kenapa ada orang yang buta tetapi mampu menghafalkan Quran dari ayat yang pertama sampai kemudian ayat yang terakhir? Inilah jawaban dari pertanyaan ana. Kenapa ada orang yang cuma tamatan aliyah tapi terkadang bisa punya pondok dengan ribuan santri? Padahal berapa banyak orang yang gelarnya doktor dan titelnya itu magister, tapi juga tidak mampu mewujudkan pondok pesantren yang dia miliki dengan ribuan santri. Inilah jawaban dari pertanyaan anak. Berapa banyak orang yang fakir dan miskin di hadapan kita, kekuatan sakunya tidak akan pernah mampu membeli tiket-tiket untuk mendapatkan haji dan umrah, tetapi justru mereka menjadi tamunya Allah, mendahului mereka yang telah tebal kantongnya dan telah punya banyak uangnya.
Maka semua dari pertanyaan ini jawabannya cuma satu. Sesungguhnya mereka jujur ketika menetapkan pilihan mereka kepada Allah, maka Allah yang menetapkan dan Allah yang mewujudkan cita-cita akhirat mereka. Dan itulah yang menjadi jawaban dari semua pertanyaan kita. Kalau kita mendapati orang yang telah menggantungkan urusan akhiratnya untuk Allah. Inilah perkara yang kemudian sering hilang dalam kehidupan kita. Banyak di antara kita yang selalu mengikrarkan syahadat kita kepada Allah, tetapi kemudian kita justru miskin cita-cita akhirat kita. Tetapi sesungguhnya disinilah kita paham, yang membantu kita untuk terwujud semua keinginan akhirat kita, itu adalah Allah. Ana yakin antum yang berkumpul di sini dengan husnudon yang saya miliki di dalam hati adalah orang-orang yang selalu memiliki cita-cita akhiratnya. Ada yang ingin hafal Al-Quran, ada yang ingin punya pondok pesantren, mungkin ada yang ingin menjadi tamu-tamunya Allah, mungkin ingin ada yang kemudian menjadi orang yang menyampaikan kalimat Allah. Semua cita-cita itu hanya butuh satu, intasdukillah yasduka. Kalau memang kita jujur di dalam niat yang kita miliki, Allah yang membenarkan niat itu. Siapapun yang jujur bersama Allah, maka Allah adalah zat yang paling paripurna untuk menghargai setiap kejujuran kita bersamanya. Inilah yang menjadikan kita hari ini ketika kita bersama-sama untuk memperjuangkan Islam, menegakkan agama Allah di atas muka bumi ini, maka sesungguhnya perjalanan ini akan terkotori ketika setiap orang yang menetapkan tujuannya bukan karena Allah, dan dia tidak ikhlas ketika menetapkan itu karena Allah. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham kenapa Allah belum memenangkan agama ini di atas agama-agama yang lainnya. Mungkin salah satunya karena niat yang bertengger di hati kita bukan semata-mata untuk Allah, tercampur niatan duniawi, tercampur ambisi-ambisi materi dan duniawi, dan terambisi-ambisi kekuasaan yang menjadikan akhirnya Allah belum mewujudkan apa yang kita niatkan ketika kita belum jujur kepada Allah dalam segala niat yang kita miliki. Inilah pula yang menjadikan kita senantiasa memperhatikan tidak ada kekuatan yang paling besar yang kemudian kita miliki ketika menjadi hambanya Allah, kecuali adalah memperhatikan bagaimana kekuatan hati kita ketika ikhlas. Inilah yang akan menjadikan kita mendapatkan apa yang kita mau dalam segala urusan akhirat kita, ketika kita telah memiliki sebuah kata yang disampaikan oleh Nabi, intasdukillaha yasduka. Kalau kamu jujur terhadap apa yang kamu niatkan, maka sesungguhnya Allah yang akan menyampaikan dan Allah yang akan mewujudkan semua cita-cita akhiratmu. Ketika itu Allah yang mampu, karena sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Inilah pula yang menjadikan kita, setiap orang yang hari ini terlibat di dalam agama ini dan mereka bernasab kepada agama Allah, maka wajib sebelum kita kemudian berbicara panjang lebar tentang cita-cita dan obsesi tinggi kita dalam urusan akhiratnya, perhatikan bagaimana kondisi yang bertengger di hati kita. Karena sesungguhnya kita belajar dari kisahnya Arab Badui, orang yang sederhana, tidak punya rumah. Rumahnya kemudian hanya di atas gunung dan di atas lereng. Tetapi ternyata Nabi mengatakan shadaqa fasaddaqallah. Dia telah jujur kepada Allah dan Allah membenarkan apa yang dia niatkan di dalam hatinya. Siapapun antum hari ini yang berkumpul bersama kami di dalam khutbah kali ini, pasti antum memiliki cita-cita akhirat antum. Gantungkanlah cita-cita akhirat itu di pintu-pintu langit, sembari kita memperbaiki bagaimana niat di dalam hati kita. Karena sesungguhnya yang mampu mewujudkan semua keinginan akhirat kita hanyalah Allah. Ada di antara antum yang ingin menjadi tamunya Allah, tanamkan dengan tulus, antum akan menjadi tamunya Allah. Siapapun yang antum ingin untuk membantu agama Allah dengan menghafalkan Quran, pasti antum akan dimudahkan untuk menghafalkan Al-Quran. Saya teringat kepada salah satu syekh yang berkata di dalam salah satu halaqah ilmu di Masjid Nabawi. Dia bercerita ketika dia memiliki halaqah hifdzul Quran di Masjid Nabawi. Lalu kemudian dia pernah mengisahkan dalam satu muhadarah yang saya hadir. Kemudian beliau mengatakan, saya pernah punya murid yang datang kepada halaqah hifdzul Quran saya. Itu umurnya di atas 60 tahun. Ketika datang, saya menduga dia hanya memperhatikan halaqah kami, kemudian dia akan pergi secara sendiri. Tetapi ternyata saya bertanya kepadanya, Bapak mau apa datang ke sini? Lalu kemudian Bapak itu dengan warna uban di rambutnya yang putih, jenggotnya yang putih, kondisi tua yang kemudian kelihatan di raut wajahnya. Dia berkata, saya ingin menghafalkan Quran Bapak. Saya ingin menghafalkan Quran ya Syekh. Kemudian murid-muridnya Syekh kemudian pada tertawa. Lalu kemudian mereka berkata, bagaimana mungkin umur sudah melewati 60 tahun, tetapi dia masih bercita-cita untuk menghafalkan Al-Quran.
Ada salah satu di antara muridnya Syekh yang berkata, Bapak tidak perlu menghafalkan Quran, yang penting beramal salih. Tetapi Bapak itu selalu berkata, saya tidak ingin meninggal kecuali saya membawa hafalan Quran di dadaku, karena saya tidak ingin terkubur bersama tanah, kecuali Quran menjadi penerang di dalam kuburku. Kemudian dia mulai untuk menghafalkan Quran dan mulai menghafalkan Quran. Dan Syekh itu kemudian berkata, tidak sampai 4 tahun Allah membayar kontan niat yang dia miliki, Allah bayar kontan, Allah jadikan bapak itu menjelang umur 65 tahun, maka beliau hafal Quran. Dan 1 tahun setelah beliau hafal Quran, maka kemudian Allah wafatkan sebagaimana cita-cita yang dia inginkan. Saya ingin mati terkubur di dalam tanah bersama dengan Quran yang saya miliki. Dan itulah yang menjadikan kita memahami pentingnya untuk membenarkan niat kita, semata-mata niat ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Sesungguhnya di dalam khutbah yang kedua, saya cuma ingin menyampaikan dan menukil dari apa yang disampaikan oleh Bara' bin Azib. Bara' bin Azib pernah kemudian mengomentari kehidupan para sahabat, satu bangsa yang telah dimuliakan oleh Allah. Satu bangsa yang asalnya penggembala kambing, tapi tidak sampai 100 tahun mereka telah menguasai peradaban dunia. Romawi kemudian takluk di dalam peradaban Islam. Persia takluk dalam peradaban Islam 2 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Lalu kemudian Bara' bin Azib radhiyallahu anhu kemudian pernah berkata di dalam salah satu riwayat yang sahih, nahnu nuqatilu a'da'ana la biquwatina walakin bi'amalina. Sesungguhnya kami ketika dulu berperang melawan Romawi, ketika kami berperang melawan Persia, sesungguhnya kami bukan hanya berperang melalui kekuatan-kekuatan kami, tetapi sesungguhnya kami ketika berperang melawan mereka, sesungguhnya kami berperang melalui amalan-amalan kami. Dan ternyata amalan mereka yang tercampur dengan fisik mereka yang kuat, lalu keinginan mereka untuk memenangkan agama Allah, itulah yang menjadikan mereka dimuliakan dan dimenangkan oleh Allah di atas muka bumi ini. Kalau kita bicara amal, mari kita buka di dalam kitab Tazkiyatun Nufus. Tidak ada amalan yang paling penting kecuali amalan hati yang paling penting adalah mengikhlaskan apapun yang kita miliki untuk Allah. Dan inilah yang menjadi sumber kemenangan. Sebelum kita berbicara tentang dakwah, sebelum kita bicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar, sebelum kita bicara tentang masalah Quran, sebelum kita bicara tentang masalah yang berkaitan tentang urusan agama ini, bicaralah dengan hati kita. Apakah niat yang telah kita miliki tulus karena Allah ataukah tidak? Siapapun yang telah tulus memberikan niatnya karena Allah, ketika dia jujur kepada Allah, Allah akan bayar kontan dalam kehidupan di dunia, dan Allah bayar kontan dalam kehidupan di akhiratnya. Karena siapapun yang tulus karena Allah, maka tidak ada yang mampu memberikan perlindungan kecuali adalah Allah, dan tidak ada yang mampu mewujudkan kebaikan dia kecuali adalah Allah. Semoga kita bukan hanya pandai bicara tentang masalah kemenangan, bukan hanya pandai bicara tentang dakwah, bukan hanya lihai ketika bicara tentang amar ma'ruf, dan bukan hanya pandai ketika bicara tentang cita-cita akhirat kita, tetapi yang paling penting bagaimana kita bermuamalah dengan hati, meluruskan niat kita, membenarkan niat kita, dan itulah yang akan menjadikan kita dimenangkan oleh agama Allah. Hari ini kalau kita melihat ada orang yang buta hafal Quran, husnudon akhi, dia telah jujur kepada Allah dan Allah bayar, Allah berikan kepadanya Quran. Kalau antum pernah melihat tukang becak tetapi mampu melaksanakan haji, padahal antum dan saya mungkin uang kita lebih banyak daripada dia, tetapi antum ternyata belum menjadi tamunya Allah. Kenapa ada tukang becak yang mendahului antum ketika melaksanakan haji? Mungkin karena dia jujur menetapkan niat itu karena Allah, digantungkan di pintu langit dan Allah panggil dia menjadi tamunya Allah. Kalau antum pernah melihat ada seorang teman antum, dulunya teman antum di waktu SD, teman antum dulu di waktu MTS, tetapi sekarang dia mampu menguasai kemudian dan mampu memiliki pondok pesantren dengan ribuan santri. Saya banyak melihat pondok pesantren hanya dipimpin seorang ustadz tamatan aliyah ataupun tamatan pondok pesantren biasa, tapi ternyata mereka memiliki ribuan santri dan mereka semuanya mendapatkan kesolehan dari tangannya. Pastikan akhi, bukan tamatan aliyah yang pintar,
tapi dia benar di dalam niatnya, Allah sampaikan niat itu dan Allah jadikan niat itu terwujud dalam kehidupan di dunia, belum lagi dalam kehidupan di akhiratnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afriq 'alaina sabra wa sabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikina a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi buyutihim nara wa alqi fi buyutihim nara wa alqi fi buyutihim nara. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi buyutihim nara wa alqi fi buyutihim nara wa alqi fi buyutihim nara. Allahumma ansuril mu'minin al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansuril mu'minina al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansuril mu'minina al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma nafsin la tasba. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.